Sini kan kita waktu pelatihan kemarin tuh jadi kita bukan soal kita menonjolkan diri masing-masing, tetapi kita kan berbagi. Sedangkan ulangan dihimbau untuk fokus belajar, sampai di rumah ternyata suruh naik kelapa. Iya betul itu lah. Kalau dulu kan jadi beban, ajar dong kan. Apalagi kalau lihat guru. Iya, apalagi Ya. So manas ini loh. kuningan rata. Baik, pemirsa Lintas Utara, kembali kita bersama dalam podcast Lintas Utara Belak-Belakan. Kembali bersama saya Roni Serang. Kita ada di lintasutara.com, di Lintas Utara Podcast. Hari ini kita khusus membahas persoalan guru, kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tadi kita sebelumnya sudah bersama-sama dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Siti Aminah, dan salah satu fasilitator yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, di sesi yang kedua ini kita kembali dengan narasumber yang sama dengan nama yang berbeda dan jabatan yang berbeda. Di depan saya ada dua guru profesional yang sudah bersertifikasi, berarti kan sudah profesional. Nah, kita akan membahas bagaimana peran Ikatan Guru Indonesia dan bagaimana sekolah penggerak itu nanti menjadi sekolah sasaran yang sementara dan berjuang untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, dua orang ini hadir dari salah satu dari sekolah yang sasaran yang akan menjadi sekolah penggerak, dan satunya lagi adalah fasilitator daerah untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah penggerak atau siswanya mutus pendidikan kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa meningkat. Saya mulai dari Mas Ridwan ya. Ya. Selamat datang di podcast Lintas Utara, Mas. Ya, Iya, Mas, terima kasih. Mas Ridwan ini beliau adalah fasilitator kabupaten ya, fasilitator daerah, tapi bukan orang Sangihe. Beliau datang dari luar Sangihe, mengabdi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mencerdaskan anak bangsa yang ada di sini. Dan di samping Mas Ridwan itu ada Mem, nah, warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga, tapi dari histori pendidikan dia lama di luar daerah, tapi kembali mengabdi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, ada Mem Ingrid ya. Iya. Selamat datang di Lintas Utara, Mem Ingrid. Nah, ini guru di perbatasan juga, ada di kepulauan. Di pulau apa namanya? Following. Pulau B, ada di peta enggak? Ada ya? Kalau lihat lebih besar. Ada. Kasih zoom. Kalau di Zoom ada. Kalau peta dunia enggak ada. Kata ke Mas Ridwan dulu. Ya. Mas, sebelum jadi fasilitator tentu sebagai guru biasa. Iya, seperti guru biasa. Iya. Jadi ketika menjadi fasilitator itu satu kabupaten mendaftar atau banyak guru yang mendaftar waktu itu? Ya, kapan jadi fasilitator? Pertama dibuka pendaftaran tahun 2021 dan open recruitment itu secara terbuka, dan terutama untuk anggota IG, dan kebetulan saya juga sudah masuk anggota IG dan mendaftar, dan di situ ada seleksi, ada tes, dan akhirnya lolos sampai di tahap terakhir dan bisa bergabung menjadi Fasda yang lain. Sebenarnya Fasda sini awal programnya adalah Permapel. Terus seiring berjalan waktu akhirnya tidak dipisahkan antara Mapel karena muaranya adalah membuat konsep soal yang berbasis literasi numerasi. Jadi kasarnya fasilitator daerah ini mengajar guru juga. Sebenarnya bukan mengajar, lebih tepatnya adalah Mengerahkan. memfasilitasi. Dan kami sebelum memberi namanya pengibasan ke guru yang lain,
Sebelumnya ada namanya TOT, training trainer. Jadi ada di atas fasilitator daerah ada Fasnas. Dulu namanya instruktur daerah, di atasnya ada instruktur nasional. Nah, instruktur daerah itu di training oleh instruktur nasional. Nah, setelah itu apa materi-materi yang disampaikan lalu diimbaskan ke guru-guru di sekolah sasaran. Begitu. Mas, sebelum jadi Fasda seperti sekarang, ya pertanyaan saya tadi, itu harus mendaftar. Iya, benar. Dites juga atau di gimana itu? Ada tes tulis. Ada tes tertulis. Di zaman Mas tahun 2021 itu berapa banyak yang ikut? Atau dia ada kriteria untuk orang yang bisa mendaftar? Atau semua guru bisa mendaftar menjadi Fasda? Yang penting dia ada di naungan IGI, Di bawah naungan IGI dan bersertifikasi. sertifikasi. Iya. Waktu itu berapa banyak yang tertarik mendaftar sebagai Fasda? Kalau jumlah pastinya, karena saya sebagai peserta kurang mengetahui, dan Tapi banyak lah. banyak panitia jelas. Di zaman Mas berapa yang lolos? Atau ada yang lolos atau lolos semua ketika mendaftar jadi Fasda ini? Pastinya ada yang tidak Ada yang lolos. tidak lolos. Ada teman saya yang dia IPA di salah satu guru di SMP Tapsel, dia tidak lolos. Dan yang lolos dari SMP 1 Tabukan Utara. Nah, terkait kegiatan yang 3 hari dilaksanakan oleh IGI, Mas salah satu pengurus IGI di Kabupaten Untuk Sangya? pengurus harian tidak. Tidak. Iya. Tapi memang Fasda ini. Tidak, iya. Jadi kan kemarin memberi materi, Iya. salah satu yang memberi materi Iya. di Fasda ini. Menurut Mas, dengan pola mengajar, pola belajar sekarang yang lebih terbuka ya, saya sebut itu sesuai fashion siswa. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai seorang fasilitator melihat apa yang harus dikembangkan atau yang harus dipelototi oleh pemerintah kita supaya pola mengajar dengan yang seperti saat ini bisa betul-betul mendarat ke siswa dan bisa meningkatkan mutu pendidikan itu. Mungkin dari sisi pemerintahnya. Dari sisi pemerintahnya adalah untuk kebijakan-kebijakannya, terutama untuk dinas pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan diklat untuk membuka paradigma guru bagaimana cara mengajar yang nyaman dan bisa menggunakan multimedia, multi-platform, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman ini kan sekarang lagi ke digitalisasi kan. Oke, terima kasih. Ke Mem Ingrid dulu. Iya. Mem, kurang lebih 3 hari ikut kegiatannya. Ya. Apa saja yang didapat dari in-service ini untuk sekolah-sekolah sasaran? Dari sisi pribadi dulu, dari sisi seorang guru. Kalau yang didapat ya saja ya banyak ya. Cuman ya Untuk peningkatan kualitas minimal. iya. Di pengembangan tentang cara mengajar, terus habis itu. Nah, di sini kan kita waktu pelatihan kemarin tuh jadi kita bukan soal kita menonjolkan diri masing-masing, tetapi kita kan berbagi. Kita kan IGI itu kan sharing, growing together. Jadi kita berbagi, bertumbuh bersama itu. Jadi apa yang pengalaman saya di sekolah dibagi di teman-teman yang lain, terus ada pengalaman dari teman-teman yang dari sekolah lain dibagi. Jadi kita IGI itu berarti berangkat dari IGI-nya merasakan ini. Di IGI itu diajar bagaimana kebersamaannya, tumbuh bersama. kita sharing apa yang tumbuh bersama. Yang ada hidup bersamanya. Jadi ketika kita kan mungkin di sekolah saya tidak melaksanakan seperti yang teman-teman di sekolah lain laksanakan, boleh ambil yang mana yang boleh kita terapkan lagi di sekolah kita. Sebelum sekolahnya Mem ini masuk di sekolah sasaran ya? Iya. Apa saja yang membedakan sekolah yang belum jadi sekolah sasaran ini dengan sekolah yang sudah menjadi sasaran untuk peningkatan menjadi sekolah penggerak?
apa yang beda? Mungkin pola mengajarnya atau apa saja itu yang bisa membedakan? Kalau untuk membedakannya kan, kalau dulu kita ya masih terpaku dengan model pembelajaran, dengan apa yang masih yang belum di era more Konvensional ya. Jadi kalau sekarang kita lebih ke era digital, punya kan kita lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak sekarang anak-anak sudah berkembang dengan yang itu gadget. Jadi kita mengikuti apa yang sekarang yang boleh kita kembangkan, yang mengikuti namanya kan merdeka. Jadi kita mengikuti apa yang kemauan anak, tapi yang bisa membuat mereka berkembang dalam sisi pendidikan. Persoalan digitalisasi yang di kita kan salah satu yang jadi kendala adalah persoalan jaringan. Nah di sekolah MEM itu jadi kendala enggak? Kendala tentu saja ya, iya itu menjadi kendala karena kalau di daerah saya kalau lampu mati ya padam, listrik di sana. lampu di depan pulau di depan itu memang hilang total, sampai jaringan biasa juga hilang. Tapi kalau memang ada tuh bagus dan didukung oleh fasilitas sekolah juga. Kita sudah menyediakan Orbis, sudah menyediakan penangkap jaringan ya, didukung Jadi memang fasilitas. jadi support system itu ada ya. Iya, Jadi- karena kita juga termasuk karena daerah sasaran, jadi kita memang Di fasilitas ya. berusaha untuk memfasilitasi itu dari dana yang ada. Itu diambil dari dana bos. Ada juga kalau kita ada bantuan dari pemerintah berupa Chromebook, kita gunakan semua itu sampai pelatihan-pelatihan kita adakan di sekolah. Seperti tidak hanya pelatihan yang dari luar kita bikin, itu dari sekolah sendiri. Nah, itu untuk sekolahnya, untuk MEM sendiri. Dan sebelum jadi anggota IG kan, setelah jadi anggota IG dan sekolahnya masuk sekolah sasaran, gimana? Apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau dulu kan kita belajarnya terpaku dengan buku cetak dan belum ada fasilitas-fasilitas terlalu lengkap, dengan berbagai keterbatasan karena kita kan ada di daerah perbatasan sebagai pulau. Nah kalau sekarang kan lebih berkembang, jadi kita setelah mengikuti kegiatan-kegiatan hari IG, kita diajar dengan fasilitas yang ada. Jadi ketika dapat fasilitas kita bisa mempraktekkan apa yang sudah ada. Terus kita juga kan dapat, nah yang saya bilang tadi, kita sharing di kegiatan gitu, kita sharing. Jadi apa yang teman-teman lakukan di sekolah mereka, kita coba terapkan juga di sekolah yang ada di sekolah kami. Jadi tak kira sebelum jadi sekolah sasaran, bedanya itu kalau dulu sering pulang, sekarangnya enggak. Sekarang kan sebanyak pula mengajar jadi banyak kesibukan. Ke Mas Ridwan dulu. Oke. Sebagai seorang fasilitator daerah yang terus mengembangkan kualitas, yang saya harus mengatakan bahwa Mas Ridwan adalah salah satu yang harus bertanggung jawab dalam tanda kutip terhadap kualitas pendidikan tentunya. Nah begitu juga dengan Mem Ingrid. Ini khusus di pulau di sana. Kendala untuk mengajar itu apa sih menurut di pulau sana, sebagai seorang yang artinya fasilitator daerah ini, kayak itu kemarin kan 3 hari memberi materi ke banyak orang, sementara berarti taraf pemahaman orang yang dikasih materi dengan setiap hari kan pasti berbeda. Iya. Nah, gimana mas siswa-siswa di sana penerimaannya, mungkin bagaimana? Ya, pertama saya jawab dulu tentang keterbatasan fasilitas. Jujur karena ini pulau kecil dan listrik jadi kendala, dan jaringan dari sekarang sudah. Nah, bagaimana ini mensiasati hal-hal ini? Antara semua belajar kan digitalisasi. Pertama untuk jaringan, kalau pas cuaca bagus, bagus.
dan saya tes bisa sampai 2 MB ya kecepatan. Iya. Dan sampai 16 kalau pagi. Dan itu kalau cuma untuk Google Form masih boleh. Dan kalau cuaca buruk atau mati lampu kan kami satu sekolah itu memang tidak ada solusi lain. Jadi tetap konvensional, tapi dengan segala kemampuan dan pengetahuan guru agar pembelajaran jadi menarik. Terus listrik kan laptop itu butuh baterai di tas, daya. Terus LCD itu dayanya besar. Di sekolah sebenarnya ada genset dan ada alternatif lain tenaga surya, tapi tenaga surya terbatas, cuma 50 ampere aki. Dan genset juga konsumsi bensin juga banyak, sedangkan dana bosan sebenarnya alokasi itu ada, tapi terbatas kalau mau full multimedia semua. Jadi dikombinasikan. Baru-baru karena sebagai sekolah sasaran dan di sana ada juga 2 fasda, mencoba apa yang didapat di kegiatan tahun-tahun lalu akhirnya diaplikasikan seperti PTS menggunakan Google Form, dan ini mencoba hal yang baru dan segala tantangan memberikan solusi langkah-langkah apabila internet tidak ada bagaimana. Di sini akhirnya PTS yang lalu sukses dan anak dikenalkan mengerjakan soal itu berbasis Google Suite dan cukup menyenangkan anak-anak, dan untuk hasilnya juga bagus. Itu kan mereka belajar sambil bermain. Iya, karena dunianya anak. Iya, dunianya anak. Terus selain itu juga kalau saya sebagai guru di sana juga memanfaatkan sosial media. Jadi anak-anak itu sosial media tidak hanya untuk gaya-gayaan atau yang penting punya tugas sekolah. Ada beberapa guru yang sudah menggunakan Facebook, akhirnya diupload sebagai proyek dari tugas tersebut. Dan untuk anak-anak sendiri karena latar belakang yang pendidikan orang tua, ekonomi itu akhirnya memaksa anak sebagian ada harus bekerja, sedangkan ulangan dihimbau untuk fokus belajar, sampai di rumah ternyata suruh naik kelapa. Gitu. Jadi serba repot. Ini harusnya orang tua lingkungan rumah itu juga sebagai tempat belajar, tapi itu ya ada memang situasi dan kondisi yang di tempat-tempat seperti itu kan seperti itu. Iya, bisa dimaklumi. Tapi kami tidak putus asa, tetap ada namanya kolaborasi dengan orang tua yang untuk pengawasan, terus untuk kerjasama, mensupport seperti kan di sana sekolah sampai sore, itu makanan, itu bekal kadang diberikan, itu sebagai support mental anak tersebut. Dari penilaian Mas Ridwan sebagai seorang Fasda, sejauh mana pengaruh metode belajar yang sekarang yang lebih rileks dan lebih terbuka ini terhadap peningkatan mutu pendidikan bila dibandingkan kurikulum lama? Sekarang lebih anak diberi kebebasan ya. Dari pendekatan guru terhadap anak, dan kurikulumnya juga lebih fleksibel. Meskipun di sekolah saya masih menggunakan kurikulum lama, tapi sepengetahuan saya anak tidak dituntut atau diberi beban banyak dalam belajar, sesuai dengan kapasitas, minat. Dulu kan belajar sudah full jam di sekolah, ada PR lagi. Iya. Sekarang kan belajar sambil bermain. Kan. Jadi itu pengaruh sekali. Mengajar sekarang terhadap peningkatan mutu anak-anak. Iya. Dan anak-anak juga pola dalam kegiatan belajar mengajar sekarang lebih ditekankan ke
berbasis masalah dan literasi, numerasi agar cara berpikir anak lebih sistematis, terbuka. Dari contoh-contoh di sekolah saya, literasi diwajibkan 15 menit sebelum pembelajaran, dan nanti apa saja itu, buku apa saja. Kalau saya pas piket, silakan mau ambil posisi membaca sesuai kenyamanan. Boleh di taman, boleh di perpus, kan masing-masing anak punya kenyamanan masing-masing. Terus ada sampai di sana ada matras tidur, boleh. Ketika dia nyaman kan dia mencintai pelajaran itu. Iya. Semua kan berangkat dari kenyamanan. Iya, nyaman. Bagaimana kenal? Kalau sudah nyaman, Suka sekolah ulang kan? Sebaiknya mas. Jadi kenyamanan itu dulu yang dihadirkan. iya, Sehingga mereka merasa memiliki atau mencintai ini mata pelajaran atau pelajaran yang diberikan. Jadi nyaman itu dulu ya. iya. Jadi memang pengaruh terhadap mungkin mood anak kan, baru pola pikir Benar, ya. Dan paradigma guru, kurikulum ini bukan memaksa, Iya. memang perkembangan zaman. Paradigma guru bahwa anak ini dikembalikan sesuai dengan apa yang anak Iya, miliki, passionnya anak. Kalau saya setiap ditanyakan anak-anak cita-cita jadi apa, pilot, polisi, pernah lihat pesawat. itu standar. Saya buka bahasan mereka, ini loh di sana itu kalian menggambar saja, animasi itu sebagai profesi. Kalian suka memasak, kalau passionnya di situ, kembangkan di situ. Kalau nilai rendah bukan berarti mengesampingkan pendidikan, tapi kalau passionnya di situ silahkan dikembangkan. Semua kalau sesuai dengan hati, anak-anak akan suka. Jadi pola-pola pembelajaran begitu akhirnya juga membuka pikiran anak. Tidak, anak harus jadi guru, anak harus jadi pilot. Tidak, tukang bangunan. Karena sudah bersertifikasi tukang. Iya, Tidak sembarang tukang sekarang sudah ada sertifikat. itu. Jadi itu menunjukkan ada kualitas sehingga pendapatannya juga sesuai sertifikatnya kan. Iya, betul. Tapi guru sertifikasi kan atau jangan. Kalau tukang bersertifikat berarti menunjukkan kualitas. Itu dari Mas Ridwan. Kalau dari Mem Ingrid, gimana pola mengajar sekarang, metode mengajar yang seperti sekarang, yang setiap guru kan pasti ada penyesuaian. Kan setiap guru pasti ada ya orang-orang yang berbeda dan menyesuaikan dengan mungkin ada yang sudah terbiasa konvensional. Dan kalau Mem sendiri gimana untuk menyesuaikan untuk pola mengajar, metode mengajar yang sekarang? Nah, kalau metode mengajar sekarang mungkin lebih bebas ya. Bukan soal lebih bebas kita tidak mengikuti aturannya, tetapi setiap kita mengajar memang kan ada yang kita bilang lesson plan, rencana untuk mengajar. Jadi memang dia terpola. Jadi kalau dulu kan kita terpola dengan ya pola yang biasa-biasa. Kalau sekarang kita dengan gaya belajar yang banyak, jadi lebih menyenangkan. Dan terutama kalau di saya sendiri kan bahasa Inggris kan. Mungkin kalau bahasa Inggris itu paling, jangankan anak-anak, orang tua saja kalau sudah bilang pelajaran apa bahasa Inggris, semua rata-rata itu kalau pengaduannya selalu bilang paling susah, paling apa. Tapi ya berangkat dari tadi kita bilang kata nyaman yang baru ini ya. Jadi kita bikin semua nyaman dulu, kita bikin dia cinta dulu ke bahasa Inggris. Bagaimana kita bikin dia cinta ke bahasa Inggris? kita mau bilang sih jangan bikin nyaman nih. Jadi di pelajarannya, kalau di sekolah saya itu bagaimana cara kita membuat nyaman, bagaimana cara kita membuat cinta ke bahasa Inggrisnya. Jadi dari lingkungan sekitar. Jadi selain bagaimana cara mendekatkan diri ke anak, kita juga kolaborasi dengan cara mengajar. Jadi kita selain mencari tahu dulu anaknya ini suka yang seperti apa, jadi kan kita padukan. Kalau anak-anak yang biasanya dengan hal-hal yang ada di lapangan, dengan apa yang dia lihat kontekstual, nah kita pakai apa yang ada yang di situ. Jadi kita kalau bahasa Inggris biasanya kalau saya sendiri mengajar tidak berandai-andai itu nanti di Jakarta sana di ini
di tempat yang mereka belum tahu. Sementara untuk menonton saja mereka pun belum tentu ada yang tahu itu seperti apa, kan terlalu tinggi. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitar yang kita jadikan satu masalah yang mereka bahas bersama, sehingga ya apa yang mereka lihat kan itu mereka lebih cepat untuk menangkap. Dan kebetulan juga lebih cepat kan. iya, Lihat. jadi karena dan di sekolah saya juga ada program OSIS yang dikembangkan oleh pembina OSIS dan guru-guru termasuk mahasiswa. Ya syukur sekali karena ada teman-teman juga yang mendukung dalam bahasa Inggris. Jadi kita bikin program untuk menghafal kosakata. Jadi kita itu tujuannya jangan sampai kita karena orang-orang di pelosok jadi outputnya biasa aja. Jadi kita berusaha untuk meskipun kita yang di pelosok tapi outputnya harus tidak kan adanya di kota. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan semua itu dengan berbagai cara. Bisa kita kembangkan semua. Jadi apa yang kalau sekarang lebih enak karena lebih bebas kan. Jadi kita mana yang paling menyenangkan anak maunya apa, ya kita ikut seperti itu pola mengajar kita yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Mereka juga senang kan, akhirnya jadi kesenangan untuk mau belajar. Iya. Kalau dulu kan jadi beban, belajar lagi kan. Apalagi kalau lihat guru. Iya, So manas ini ingat Kalau kamu masuk, aduh bapak ini, aduh ibu ini kan gitu kan dulu begitu. Jadi akhirnya jadi beban ke anak kan untuk mau belajar lagi. Aduh, tambah DP guru ibu ini, DP bapak ini. Tapi sekarang ketika dengan makanya kita bikin nyaman loh. Harus lebihnya. Biasanya ini kan pengalaman loh mengajarkan kita untuk mungkin pernah baking nyaman tuh selain anak-anak gitu. Jadi sekarang anak-anak artinya tidak terbeban lagi untuk mau belajar. Mungkin bisa saja Pak Guru dan Ibu Guru lagi di rumah dicari, Pak orang belajar jo ini kan belajarin. Kan bisa saja seperti itu sampai karena kenyamanan tadi. Jadi mereka merasa apa yang di hati mereka tereksplor kan, di perasaan tereksplor, di jiwa mereka tereksplor. Jadi sesuai keinginan. Jadi sama yang tadi, kalau dulu kita orang tua harus belajar ini, harus belajar itu. Padahal ini tidak sesuai passion anak. Nah, Mas Ridwan di kurang lebih 6 tahun ya di pulau sana. Iya, kurang lebih 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Pernah ada pengalaman enggak ketika sudah mengajar anak ini enggak ada di kelas, para cek lagi bantu orang tua kayak tadi, mungkin lagi ikut karena di sana pula mungkin ikut ke laut atau gimana? Kalau pengalaman pas jam belajar tidak ada karena bantu orang tua, tidak ada. Tapi biasanya kan pulang sekolah kan berjalan sekitar 2 kilo, kadang 2 kilo lebih dari rumah. Dan medannya naik turun, pagi berangkat, pulang sore, dan masih kadang membantu kerja sampai segelap. Akhirnya kecapean. Nah di situ efek dari kerja itu. Mas, kembali ke Fasda tadi. Oke. Sebelum jadi Fasda dan sesudah jadi Fasda, mungkin ada beban yang berbeda atau metode yang berbeda yang mengajar. Kalau selama ini memberi materi ke guru-guru kan pasti berbeda. Apa yang Mas rasakan sebelum dan sesudah Fasda? Yang jelas kalau sebelum sebagai guru sebenarnya sama guru sih, karena ada Fasda, ada embel-embel di belakangnya. Mau tidak mau harus paling tidak mengetahui dulu, bukan paling tahu ya, mengetahui dulu dan apa yang diketahui baru disampaikan. Jadi berusaha untuk selalu mengupgrade baik itu cara mengajar, metode mengajar, dan media yang digunakan, dan juga psikologi. Psikologi juga penting sekali karena anak dilihat sama saja, rata-rata sama, tapi sebenarnya setiap individu itu punya keunikan sendiri. Satu bidang gitu loh. Iya. Kan pasti ada bidang-bidang. Iya.
Jadi ada pelatihan-pelatihan ikut baik dari IG atau dari kementerian atau dari sampai organisasi profesi lain juga ikut, atau kan sekarang sangat bersyukur meskipun di pulau untuk mengupgrade itu gampang. Kalau ada kegiatan kan sekarang model Zoom daring boleh, atau LMS. Kalau kementerian itu kan LMS membaca ada tugas-tugas dan kita otomatis terbuka. Nah dari situ jadi siap untuk menjadi FASDA. Memang tidak ada keinginan untuk menjadi FASDA? Kedepannya ada nih. Ada. Ada. Apa yang dibayangkan seorang Ingrid Beta ketika menjadi FASDA? Akan kalau termotivasi dari teman-teman itu sebelumnya. Atau ada honor lain pada FASDA itu? Kalau honor bulanan tidak ada. Tapi kalau event begini kan itu ada sudah itu. Iya. Kan apa kelebihannya untuk menjadi FASDA ini kan begitu? Yang jelas ilmunya. Kalau Ci Ingrid gimana ke depan? Apa yang ada di bayangan Mem Ingrid untuk menjadi FASDA? Mengapain saya? Ya, saya kan melihat dari teman-teman yang sudah Kan teman jadi FASDA. Ya kebetulan juga kan kemarin sempat dimotivasi teman-teman juga. Cuman karena kita memang terlalu banyak hal yang kita lakukan, jadi belum sempat untuk ikut mendaftar bersama teman-teman kemarin. Jadi pas dilihat, kayaknya ada pun seru ini, bisa nambah pengalaman, terus habis itu kan ada relasi-relasi juga bersama. jaringan lebih luas lagi. Iya, kita juga apalagi kalau pelatihan di luar kota, berarti kan ada dapat ilmu dari berbagai Apa? Ini kota siapa sekalian guys. Baik, kalau dapat ilmu dari FASNAS ya, Iya. Dasar nasional ya. iya ada kebanggaan tersendiri kita dapat ilmu. Bukan soal kita dibilang soal FASDA, ya. tapi kan kita ada sesuatu yang lebih berarti yang kita dapatkan dari tempat yang lain, bukan cuma segala yang kita kalau cuma ya. iya. Luar biasa. Mas Ridwan, apa yang membedakan sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak? Ini berbicara tentang sekolah penggerak berarti. Kan Jadi bukan. dari sekolah sasaran ini kan pasti goalnya sekolah penggerak kan? Iya. Nah, apa yang membedakan sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak? Yang secara kelihatan mata adalah dananya. Dan sekolah penggerak jelas dia kurikulumnya sebagai kurikulum merdeka, sebagai yang lebih dulu menggunakan itu, dan dituntut banyak program-program di dalam sekolah penggerak. Karena di sekolah saya juga belum, saya cuma mengamati dari luar. Saya lihat beberapa Kepsek saya juga kenal, termasuk SD 2. Dari dana yang besar akhirnya mampu melengkapi fasilitas-fasilitas Semua ini kegiatan nah. Iya, seperti di setiap ruang ada LCD, itu kan sangat membantu dan membuat lingkungan sekolah nyaman karena ada fasilitas lengkap. Terus guru-guru selalu di-upgrade karena ada dengan fasilitator provinsi datang memberikan pantauan. Otomatis kan guru juga mau tidak mau banyak belajar hal yang baru dan diterapkan di sekolah atau ke kelas masing-masing. Menurut Mas Ridwan, sebesar apa peran guru sekolah penggerak itu terhadap peningkatan kualitas? Sangat besar sekali, karena yaitu mengikuti perkembangan zaman. Saya rasa dari pengaplikasian program-program sekolah penggerak itu arahnya yaitu pembelajaran abad 21 didukung fasilitas yang lengkap dan
guru ada diklat-diklat tersebut akhirnya dengan diri Kualitas guru. kualitas guru. Mem Ingrid, ini kan sekolahnya Mem Ingrid sekarang menjadi salah satu sekolah sasaran. Kalau sekolahnya Mem Ingrid jadi sekolah penggerak, Mem Ingrid mau rencana pindah dari sana? Kalau sampai sekarang sih mau jadi penggerak, mau bukan penggerak. Ini belum ada memang belum ada. Jadi bagaimana Mem Ingrid menyambut ketika sekolah ini jadi sekolah penggerak? Kan tadi dananya besar, Ya kan tuh fasilitasnya akan paripurna mungkin kan, apa yang dibutuhkan semua pasti diadakan gitu. Mungkin ada cara mengajar yang berbeda, nah kan pasti kalau sekolah penggerak, kalau dulu kan manualnya kan, kalau ada tiap kelas ada LCD kan pasti akan berbeda. Kenyamanan juga kan ya ada. Jadi bagaimana Mem Ingrid melihat kalau sekolahnya Mem Ingrid jadi sekolah penggerak? tentunya ya bersyukur karena ya seperti yang tadi dibilang fasilitasnya pasti akan bertambah. Ketika satu kegiatan ada dananya, itu pasti lebih cepat untuk melakukan segalanya, kan bukan soal apa, tapi kalau tapi kan kita bisa fasilitas yang ada, fasilitasi. Jadi ketika dibilang tadi kalau sudah ada LCD berarti kan kita lebih gampang, karena anak-anak tuh kalau kita lihat lebih cepat menangkap dengan ya kan zamannya mereka seperti Iya. itu sekarang. apalagi kalau mereka langsung melihat apa yang kita tampilkan kan di layar, itu mereka cepat tangkap. Nah kalau sudah lengkap, ada LCD, ada TV dalam kelas, listrik juga difasilitasi. Mungkin ya meskipun listriknya bukan listrik dari PLN, tapi kan ketika kita punya daya yang lebih besar daripada yang sekarang kan mungkin kita lihat saja, baru ya kita cuma punya 50 ampere sudah bisa berusaha untuk kita mix master saja sudah pakai Google Home. Di sana Kita menggunakan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, yang diberikan Chromebook, dan kita juga Jadi berarti tantangan yang paling mendasar sana sekarang listrik ya untuk menerapkan pola-pola belajar ini ya. Listrik terutama, dan jaringan, kalau jaringan tergantung di Yang pulau depan itu iya. Kalau Mas Menteri nonton ini, apa yang Mem Ingrid mau sampaikan Pak Mas Menteri dari ujung bank sana sebagai seorang guru? jadi untuk Pak Menteri sekiranya lebih dilihat kita yang di pelosok, tidak hanya mendengarkan, kalau boleh memang turun ke pelosok. Mas Menteri ditantang datang ya. Iya. Jadi karena kita bukan cuma tertantang dengan keadaan lingkungan seperti listrik dan keadaan yang seperti jaringan, tapi kita juga tertantang dengan medan. Jadi ketika Bapak datang langsung, mungkin Bapak bisa melihat medan kita, bagaimana kita untuk pergi ke sekolah dan bagaimana kita juga kembali ke rumah. Ya, begitu juga kita untuk pergi ke keluarga masing-masing. Jadi kalau kebetulan di sekolah kami kan agak sedikit di atas, agak sedikit di atas. Jadi ya, jadi kadang kan fisik itu dibutuhkan, karena kalau memang kelelahan, kita mengajarnya juga dalam keadaan lelah, itu sangat-sangat mempengaruhi juga. Jadi kalau boleh, memang boleh berkunjung, dipersilakan Pak. Mungkin bisa melihat ombak. Tantangan untuk Mas Menteri ya, itu bisa datang ke Sangihe. Dari Mas Ridwan sendiri, apa harapannya untuk pemerintah, terutama yang di Sangihe? Oke. Kalau harapan untuk ke Mas Menteri, yang utama adalah infrastruktur fisik dan infrastruktur digital. Sebenarnya bagus, ada beberapa di Sangir ini, ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan Chromebook 15 unit. Tapi update terus itu kan. Ya, update terus. Iya, update terus. Dan itu kalau pengalaman pribadi, kan yang ada bantuan itu harus ANBK, itu full internet, komputer dan online.
karena di sana tidak ada kadang bukan tidak ada, tiba-tiba hilang. Jadi mengerjakan soal itu harus ke kota, ke Tahuna. Ya, hal-hal seperti itu kan juga mempengaruhi keuangan, anggaran, dan psikis anak. Ya, intinya adalah mohon diperhatikan infrastruktur fisik dan juga infrastruktur digital. Dan juga pelatihan-pelatihan untuk guru selalu diberikan. Diperhatikan yang di pelosok-pelosok, apalagi yang di pulau-pulau. Kalau anak muda begini kan, masih muda, mencari sendiri, anggap saja muda. Kalau melihat orang tua, kasihan, sudah di pulau ya, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, kasihan. Jadi diperhatikan dan kompetensi dari guru-guru juga diperhatikan, dan juga kesejahteraan. Nah, ini ya paling terakhir hatinya kuat, kesejahteraan. Jangan lebih terakhir jangan dilemahkan. Yang terakhir itu harus kalau perlu teriak kan supaya seimbang dengan apa yang sudah dilakukan kan, apalagi di pulau-pulau seperti itu. Karena saya sampaikan, karena apa? Jangan sampai guru sedang di kelas berpikir, jangan-jangan di dapur belum ngebul ini. Dari sampingan lain. Betul. Dan memang ya ini pemerintah bisa melihat ini apa yang disuarakan oleh teman-teman guru. Kalau mereka dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tentu jasa mereka yang harus diperhatikan sekarang kan. Jasa yang sekarang, kalau nanti kan tanpa tanda jasa, makanya jasa yang sekarang harus diperhatikan. Kalau mereka dianggap sebagai matahari Nusantara, ya biarlah matahari itu tetap bersinar, dayanya harus ditambah. Jadi kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mulai dari Mem Ingrid. Satu kata untuk pendidikan Sangihe. Keep moving. Luar biasa, keep moving. Dari Mas Ridwan, satu kata untuk pendidikan Sangihe. Utamakan pendidikan anak agar kemajuan diraih. Jadi dari Mas Ridwan, kemajuan. Terima kasih telah hadir di Lintas Utara Podcast. Makasih waktunya, Mem. Iya, Ke depan semakin sukses jadi pemimpin IGI Sangihe, pemimpin di Sangihe, mau kepala dinas, mau kepala sekolah, mau ketua IGI, ya ke depan kalian adalah generasi yang akan sampai di tempat itu. Terima kasih waktunya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Marun Sema.